Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat sore. Apa kabar semuanya? Ada sukacita? Ada yang dapat door prize tadi? Ya, puji Tuhan. Kita mengucap syukur ya karena negara kita ini luar biasa ya. Kalau merayakan sesuatu itu betul-betul dirayakan dengan wah gitu, apalagi kalau hari kemerdekaan ya, kita masih bisa menikmati. Tadi pagi juga sementara kita ibadah juga ada lewat karnaval di depan sampai mobil tuh bunyi-bunyi terus alarmnya ya. Sukacita. Di sisi lain juga kita sedang ada di situasi di mana ya kita harus betul-betul berdoa untuk bangsa ini ya, karena berita-berita yang kita dengar ya, bahkan bukan cuma kita dengar tapi mungkin ada yang mengalami ya, seperti tadi saya cerita bahwa hari Kamis kemarin saya setelah selesai pelayanan di Surabaya, saya juga sempat ya mau lewat di Gerahadi tapi sudah tidak bisa lewat karena sudah kondisi kayak begitu. Tapi ya puji Tuhan masih bisa lolos dan bisa sama-sama memuji Tuhan sore hari ini. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Harusnya hari ini yang bawa firman sore ini adalah Bu Erita, tapi karena situasi jadi sulit untuk keluar, jadi ya akhirnya saya yang menyampaikan firman. Kita baca firman Tuhan yang tadi pagi, tapi langsung saja kita di ayat yang ke 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14 saja ya, langsung di situ. 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Ya, seperti tadi pagi saya sudah sampaikan bahwa kita semua tentunya punya pengharapan ya, kita semua punya kerinduan dalam situasi seperti ini kalau bisa segera selesai, betul ya? Karena sekian lama kita melihat bahwa ada peristiwa-peristiwa yang terjadi dan memang itu beruntun terjadi sejak peristiwa pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan seterusnya. Kita melihat ada begitu banyak hal terjadi, demo, terjadi protes sana sini, bahkan protes yang disampaikan ya juga dengan cara yang kita lihat sampai hari ini juga disayangkan ya. Tapi ya kembali lagi Bapak Saudara sekalian, mungkin ada orang istilahnya bilang bahwa tidak mungkin kalau ada asap kalau nggak ada api, betul ya? Kalau ada asap berarti ada apinya. Penyebabnya apa? Ya kan? Ya, sehingga kita harus bisa melihat dan juga bisa menerima situasi ini. Bukan sesuatu yang ya kita buat atau kita pikirkan secara negatif. Tapi sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang beriman. Ya tentunya kita bukan cuma diam, kita nonton, kita lihat apa yang terjadi. Tetapi kita harus ambil peran kita, Bapak Saudara sekalian. Ya, karena firman Tuhan tadi pagi bilang bahwa usahakanlah kesejahteraan atas kota di mana Tuhan membuang engkau, dan karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga. Itu sebuah bukan tuntutan, sebuah kewajiban yang harus kita lakukan saat di mana Tuhan taruh kita berada. Ketika di suatu tempat Tuhan taruh kita ada masalah di situ. Di situ bukan kita cuma sekedar melihat, tapi kita juga harus ambil bagian untuk menjadi alat Tuhan untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, kira-kira peran kita dalam situasi yang sedang terjadi hari ini apa sebagai orang Kristen? Ya, sebagai anak bangsa, sebagai orang yang tempatkan di Indonesia. Mungkin dalam situasi seperti ini ada orang berpikir, aduh mendingan enak tinggal di Swiss kali ya. Siapa yang mau tinggal di Swiss? Wah, banyak juga, ada juga yang pengen tinggal di Swiss. Ada yang mau tinggal di Irlandia, ada yang pengen tinggal di Denmark. Waduh, itu negara-negara yang makmur. Ya kalau kita tinggal di sana mungkin ya nggak cocok, mungkin selera makan kita kelihatannya nggak cocok dengan di sana ya. Makanya kita Tuhan tempatkan di sini. Ya, saya lahir di Manado, Bapak Ibu sekalian lahir di Jawa. Ada yang lahir di Sumatera, ada yang lahir di Rote,
tapi Tuhan satukan kita di dalam satu wadah yang namanya NKRI. Dan kita ada di sini untuk menjadi alat Tuhan. Amin, Bapak Saudara sekalian. Ini harus kita sadari. Ayo kita baca firman Tuhan dulu sama-sama. 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Jadi ada beberapa hal penting di sini Bapak Saudara sekalian. Ya. Ada 2 hal penting. Yang paling bawah di situ dikatakan bahwa ada pengampunan dulu, ternyata baru ada yang namanya pemulihan. Nah, kenapa ada pengampunan? Berarti ada sesuatu yang harus diampuni. Apa yang harus diampuni? Firman Tuhan bilang berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Artinya ada penyebab. Ada sesuatu yang menyebabkan sehingga pemulihan itu tidak terjadi. Ada satu hal yang menyebabkan masalah itu terjadi. Dan ketika masalah itu tidak terselesaikan dengan baik dan tidak ada penyelesaian, tidak ada pengampunan. Ada satu ayat firman Tuhan juga mengatakan upah dosa adalah maut. Jadi lama-lama kalau tidak terselesaikan itu akan membawa kebinasaan. Seperti apa yang sedang terjadi di bangsa ini. Kalau tidak disikapi dengan baik, tidak disikapi dengan benar. Bukan mustahil Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita melihat ada begitu banyak bangsa-bangsa yang besar. Salah satu contoh bangsa yang kuat. Salah satu bangsa yang disebut dengan kalau Amerika apa tuh? Adik kuasa, superpower. Uni Soviet dulu apa? Negara adik superpower juga ya. Tapi sekarang mana Uni Soviet? Dengan begitu luar biasa canggihnya, dengan begitu kuatnya teknologi. Begitu hebatnya. Ternyata juga hancur. Apalagi Indonesia ini terdiri dari berapa ribu pulau, berapa ribu suku, berapa ribu etnis. Di Surabaya saja, Bapak Saudara sekali, di Surabaya saja yang ikut kemarin di Bakas Bangpol, yang ikut lomba saja, itu ada sekitar 32 etnis. Nah itu cuma di Surabaya loh Bapak Saudara sekalian, mewakili Jawa Timur, apalagi seluruh Indonesia. Jadi potensi untuk terjadi suatu masalah itu besar sekali. Tapi kita bersyukur anugerah Tuhan besar atas bangsa ini. Ketika bangsa ini diberi kemerdekaan, ketika bangsa ini betul-betul diberi karunia oleh Tuhan, perlu disyukuri. Walaupun tentunya juga memang kita melihat ada masalah-masalah yang terjadi. Karena ada begitu banyak kepentingan, ada begitu banyak tujuan-tujuan yang mau dicapai. Apapun itu Bapak Saudara sekalian yang terjadi hari ini, yaitu tentunya membuat bangsa ini mungkin banyak yang mengalami yang namanya ketakutan, betul? Banyak yang mengalami kecemasan, banyak yang mengalami terancam. Apalagi kalau sudah mulai dimainkan isu SARA, Bapak Saudara sekalian, itu sesuatu hal yang menggelisahkan banyak orang. Nah, kita harus ambil peran kita untuk menjadi bagian dari tangan Tuhan yang ikut untuk menyelesaikan atau membawa situasi ini bisa selesai atau mengalami yang namanya pemulihan. Bapak Saudara sekalian, seperti tadi saya bilang bahwa tidak mungkin kalau ada asap terus tidak ada api. Ya. Memang kalau kita lihat situasi hari ini Bapak Saudara sekalian, kenapa ini terjadi? Karena begitu banyak, sudah terakumulasi begitu rupa ya, sakit hatinya masyarakat mungkin terhadap kebijakan, terhadap aturan-aturan. Bahkan kita lihat bagaimana ketika masih pemilihan, janji-janji dari pemilu, janji-janji dari para legislator dan juga eksekutif. Mereka berjanji, tapi ternyata sampai hari ini mungkin belum kecapaian. Malah kalau kita lihat ada begitu banyak kebijakan yang bukannya mewakili rakyat, ya, dalam tanda petik. Tapi justru kita lihat ada begitu banyak kepentingan pribadi mungkin atau golongan yang lebih menonjol sehingga terjadi kemarahan.
Mungkin ada orang bilang sedemikian rusaknya, sedemikian bobroknya, ya, para wakil rakyat atau mungkin juga para pemimpin-pemimpin di bangsa ini, sehingga menyebabkan bangsa ini mengalami situasi yang seperti ini. Tapi kita melihat, bersyukur Bapak Saudara sekalian, di Alkitab kita itu banyak sekali kesaksian-kesaksian, ya, banyak sekali kesaksian yang ditulis di dalam Alkitab bahwa ternyata, ya, dalam kondisi atau dalam situasi di mana ada begitu banyak persoalan terjadi karena dosa, karena pelanggaran, karena bobroknya mungkin para pemimpin, bukan berarti itu terus kemudian langsung menuju kepada yang namanya kehancuran atau kebinasaan. Ini ada beberapa contoh sebelum kita bahas tentang ayat ini. Di dalam 2 Tawarikh pasal 33 ayat 1 sampai 20. Kisah ini menceritakan tentang seorang raja yang juga cukup jahat, namanya Raja Manasye. Dia adalah Raja Yehuda. Ya. Dia seorang raja yang memerintah kurang lebih sekitar 55 tahun. Tapi apa yang dia lakukan itu jahat di mata Tuhan. Dia adalah seorang raja yang jahat. Kejahatannya itu luar biasa sampai dia akhirnya mengorbankan. Dia pernah membawa korban persembahyan. Dia ada seorang raja yang menyembah berhala. Padahal di Israel itu sudah dilarang menyembah berhala. Dia menyembah berhala. Bahkan pernah membawa korban persembahan kepada dewa yang namanya Molok itu dengan anak-anak bayi. Menyembah berhala, Bapak Saudara sekalian. Tapi kemudian kita melihat, kalau kita baca nanti di rumah ya, di 2 Tawarikh pasal 33 ayat 1 sampai 20. Dengan kejahatan yang dilakukan oleh Manasye ini, bangsa Israel itu mengalami hukuman, mengalami konsekuensi, ya, dari kerusakan, dari yang namanya kejahatan pemimpin waktu itu. Tapi kalau kita baca nanti di 2 Tawarikh pasal yang ke-33 ayat 1 sampai 20, akhirnya Raja Manasye kemudian dia menyadari kesalahannya dan dia merendahkan diri. Dia kemudian mencari Tuhan dan kemudian Tuhan melakukan yang namanya pemulihan. Raja Manasye. Terus ada lagi Bapak Saudara sekalian, Raja Ahab, kalau kita tahu ya. Raja Ahab yang suaminya Izebel, ya, Raja Ahab. Sama Bapak Saudara sekalian. Dia adalah seorang raja yang juga menyembah berhala. Bahkan dia pernah membunuh para nabi. Dia adalah seorang raja yang membunuh para nabi-nabi Tuhan. Jahat minta ampun. Kita menceritakan dia juga pernah merebut kebun anggurnya Nabot. Jadi macam-macam kejahatan dia sudah lakukan sebagai seorang pemimpin. Tapi Alkitab mencatat bahwa Raja Ahab itu akhirnya juga merendahkan diri di kaki Tuhan dan dia dipulihkan. Ya. Ada satu kota yang sangat terkenal di Alkitab, kota Nineve. Pernah dengar kota Nineve? Apa itu? Cerita tentang Yunus. Kenapa Yunus takut ke Nineve? Kenapa Pak Yunus sampai akhirnya dia lari ke Tarsus? Tuhan bilang, Yunus pergi beritakan Injil ke Nineve. Yunus kemana? Dulu anak sekolah minggu yang saya didik dulu, ada salah satu anak sekolah minggu, saya kasih pertanyaan ini. Yunus disuruh Tuhan pergi ke, jawabannya Texas. Bagus juga ya. Dapat dari mana di Alkitab ada tulisan Texas? Maksudnya Tarsis. Dia suruh ke Nineve tapi dia lari ke Tarsis, ke Texas katanya anak-anak sekolah minggu. Memang ngajar anak sekolah minggu seru-seru ya Bu ya. Wah, luar biasa. Ada anak sekolah minggu yang namanya anak-anak kan polos. Pernah ditanya, siapa yang diangkat dari air adalah nabimu? Ya karena di Jawa yang seringkali mereka dengar yang disebut nabimu. Nah, saya sampai kayak kok di Kristen kok ada nabi itu? Tapi itulah ya, anak sekolah minggu.
Ya, jadi Bapak Saudara sekalian, kenapa Yunus sampai takut ke Niniwe? Karena Niniwe itu adalah kota yang sangat ditakuti, kota yang sungguh-sungguh luar biasa jahat. Saya sudah pernah sampaikan di sini mungkin ya, tentang Niniwe dan kota Sodom. Siapa yang tahu tentang kota Sodom? Intinya kota Niniwe, kota Sodom adalah sama-sama jahat, sama-sama bobrok, sama-sama rusak. Tapi pertanyaannya, kenapa kota Niniwe tidak jadi dibinasakan? Dan kenapa kota Sodom yang dibinasakan? Kenapa Bapak Saudara sekalian? Karena Niniwe itu akhirnya merendahkan diri. Dan hari ini, langkah yang diambil oleh kota Niniwe, ada satu kota di Indonesia, dia mengambil langkah yang sama. Ada yang lihat di berita ya? Kota apa? Salah. Kurangi 100. Ya. Kota Wamena, ya. Jadi kota Wamena, Bapak Saudara, hari ini, hari-hari ini, mereka itu mengambil langkah seperti kota Niniwe. Mereka melakukan apa? Puasa. Jadi hari-hari ini, Bapak Saudara sekalian, tidak ada satupun yang bisa lalu lalang di jalan. Semua, saya lihat di berita, semua anak-anak sampai orang-orang tua, semua libur, toko-toko, semua pekerjaan semua ditutup. Apa yang mereka lakukan? Mereka berpuasa. Mereka berdoa untuk bangsa ini. Ketika lihat itu kemarin saya, wah tenang. Ternyata masih banyak yang berdoa untuk Indonesia. Ya. Kenapa kota Niniwe diselamatkan? Kenapa kota Sodom tidak? Karena di Niniwe ada kabar sukacita, ada berita firman Tuhan yang disampaikan dan diresponi dengan benar orang-orang Niniwe. Mereka merendahkan diri, mereka bertobat. Dan akhirnya Niniwe tidak dibinasakan. Kenapa Sodom dibinasakan? Padahal di sana ada anak-anak Tuhan di situ. Di Niniwe nggak ada anak Tuhan yang diceritakan, cuma Yunus yang memberitakan firman. Tetapi di kota Sodom ada keluarga anak Tuhan di situ. Siapa? Lot. Kenapa kota Sodom dibinasakan? Karena tidak ada berita sukacita yang dikabarkan oleh Lot. Sehingga kota Sodom tidak bertobat. Jadi sekecil apapun kita, mungkin kita dikatakan minoritas di bangsa ini, tapi kita berpengaruh. Kenapa? Karena ada kabar baik dalam hidup kita. Ada berita Injil yang harus kita kabarkan. Ada kabar sukacita, kabar keselamatan, ada kabar pengampunan dosa yang Tuhan percayakan melalui hidup kita. Yang harus kita beritakan, yang harus kita usahakan. Orang-orang mendengar. Ketika ada berita sukacita itu kita kabarkan, saya percaya pemulihan itu tidak mustahil. Amin, Bapak Saudara sekalian. Ada banyak, kalau kita mau bahas semua mungkin tidak bisa selesai. Ada Nebukadnezar, ya. Cerita tentang Daniel, bagaimana Nebukadnezar itu juga melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Sampai dia dihukum Tuhan. Raja Yosia, di dalam 2 Raja-Raja pasal 22. Iya. 2 Raja-Raja 22 sampai pasal 23. Sama Bapak Saudara sekalian. Pemimpin-pemimpin itu adalah pemimpin yang tadinya mereka jahat. Yang tadinya mereka tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi kemudian akhirnya ketika mereka mengambil keputusan yang benar, yaitu apa? Mereka merendahkan diri. Akhirnya mereka dipulihkan oleh Tuhan. Seperti ayat yang barusan kita baca. Tadi pagi sudah kita bahas, ya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Tadi pagi kita sudah bahas itu. Dan umatku yang atasnya namaku disebut itu berbicara tentang identitas. Ada nama Tuhan disebut di komunitas mereka. Itu identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang bukan cuma sekedar agama. Ya, oh mereka itu anak Tuhan. Oh mereka itu hamba Tuhan. Bukan sekedar itu Bapak Saudara sekalian. Tapi ada cerminan Tuhan yang harusnya muncul dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kira-kira satu hal yang sangat menonjol yang seharusnya orang lihat dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan apa? Hal yang paling terkenal dalam kekristenan apa? Kasih. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Ini menunjukkan sebuah keistimewaan sebetulnya bagi bangsa Israel. Dan juga kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Itu berbicara tentang identitas.
Walaupun mungkin kita sedikit, walaupun kita minoritas, tetapi kita ini adalah umat pilihan Tuhan yang Tuhan sudah tempatkan di bangsa ini. Untuk apa? Untuk melakukan tugas. Ini kepercayaan Tuhan buat setiap kita, Bapak Saudara sekalian. Untuk mengambil langkah. Ya. Melakukan sesuatu yang tentunya harusnya berdampak bagi bangsa ini. Tadi pagi sudah saya tanya ya, mungkin kita juga saya mau tanya hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian mau menjadi dampak yang baik? Amin. Ada berapa banyak yang hari ini yang sudah mulai terus berdoa untuk lingkungan RT RW-nya, terus berdoa buat desanya, berdoa buat kotanya, berdoa buat bangsa. Ada nggak Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah komitmen terus berdoa? Ada? Puji Tuhan. Ya. Ini harus kita lakukan. Karena firman Tuhan bilang tadi di dalam Yeremia pasal 29 ayat 7 dikatakan apa? Usahakanlah kesejahteraan atas kota di mana kita ditempatkan, atau bahasa Alkitabnya di mana kita dibuang. Kita tidak dibuang di sini, tapi kita ditempatkan oleh Tuhan. Amin. Karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita. Nah, bagaimana usaha yang harus kita lakukan? Ya minimal kita mulai ambil peran kita. Kita ambil peran. Lanjut Bapak Saudara, kita lihat, dan ya ini yang tadi, usahakanlah kesejahteraan atas kota di mana Tuhan tempatkan kita. Jadi ini diminta supaya kita tuh ada action, ada sesuatu yang kita lakukan. Bukan cuma kita lihat, wih, kasihan ya bangsa ini ya. Aduh, saya rindu bangsa ini dipulihkan, tapi kita nonton. Cuma dilihat, tidak ada sesuatu. Saya mau bangsa ini dipulihkan. Saya rindu bangsa ini dipulihkan, tapi diam aja tidak melakukan sesuatu. Orang bilang apa? NATO. Apa itu NATO? NATO. No action, talk only. Kita harus berbuat sesuatu. Sama-sama katakan, kita harus berbuat sesuatu. Apa yang kita harus lakukan? Menurut Alkitab, Bapak Saudara, menurut konteks ayat ini. Ini yang harus kita lakukan. Kalau kita mau lihat bangsa kita dipulihkan. Ya. Firman Tuhan bilang, dan umatku yang atasnya namaku disebut apa? Merendahkan diri. Merendahkan diri. Kita harus merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, Bapak Saudara sekalian. Apa artinya merendahkan diri? Kita sungguh-sungguh Bapak Saudara sekalian datang kepada Tuhan dan betul-betul kita tunjukkan bahwa kita butuh Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Memang kita melihat ada begitu pemerintah kita percaya dengan pemerintah kita. Mereka juga punya kapasitas untuk bisa menyelesaikan masalah. Tetapi bukan berarti kita mengandalkan manusia. Kita diajarkan oleh Tuhan. Untuk apa? Mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan manusia. Kita yang datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, merendahkan diri, katakan kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang akan bisa memulihkan, hanya Tuhan yang bisa memampukan. Baik pemerintah kita maupun kita. Ya. Saudara, hari-hari ini memang kita lagi dikonsentrasikan ya. Saya lihat kiriman-kiriman dari berbagai macam organisasi gereja, ya. Bahkan ada himbauan dari Kementerian Agama ya, bahwa gereja ini harus kita sama-sama mulai merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Bahkan ditulis jamnya ya, setiap jam berapa kita diminta untuk berdoa bersama. Ya, dari Kementerian Agama kita diminta setiap jam 9 malam. Yuk kita bersatu berdoa, ambil waktu. Merendahkan diri karena cuma Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan situasi yang sangat berat, yang sangat sulit diselesaikan. Belajar kita merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Amin Bapak Saudara sekalian.
Dan umatku yang atasnya namaku disebut apa? Merendahkan diri dan apa? Berdoa. Sama-sama katakan berdoa. Tapi tadi pagi juga kita sudah bahas bahwa berdoa bukan cuma sekedar kita itu punya kebiasaan, misalnya kita punya rutinitas. Berdoa. Disuruh berdoa. Atau ritual, liturgi. Bukan. Tapi berdoa yang dimaksud ini berbicara tentang bagaimana kita punya yang namanya hubungan. Jadi berdoa yang dimaksud ini bukan cuma sekedar ritual, bukan cuma sekedar rutinitas, tetapi itu berbicara tentang konektivitas. Ya, hubungan dengan Tuhan, yang ketika kita berhubungan dengan Tuhan, Bapak Saudara sekalian, ya, kita tahu konsekuensi ketika kita berhubungan dengan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada orang berdoa sih berdoa, tapi berdosa jalan terus. Itu artinya ya kita tidak sedang mau melihat bagaimana Tuhan itu bekerja secara luar biasa. Kenapa? Jadi doa itu bukan cuma sekedar ritual, bukan sekedar liturgi. Mari kita berdoa. Bahkan doanya itu disusun dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang muluk-muluk, ditaburi dengan permata, ya kan? Tapi doa itu berbicara tentang sebuah hubungan, konektivitas dengan Tuhan. Orang itu kalau terkonek dengan Tuhan, ya, dia pasti akan punya kesadaran untuk tidak mau lagi berbuat dosa. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Saudara sekalian, doa itu bukan sekedar di ucapan selamat datang di gereja kita hari ini, sudah ada tulisannya ya. Bisa ditampilkan? Saya senang sekali bahwa banyak hal yang Tuhan taruh supaya ini betul-betul jadi sesuatu yang kita ingat. Bisa? Bisa ditampilkan? Yang awal tadi, apa namanya itu Gerald tadi? Yang awal, ya yang pembuka ya. Yang slide pembuka ketika kita baru datang. Nah ini, lihat. Puji Tuhan ya, di gereja kita sudah banyak yang punya terobosan. Ibadah bukan rutinitas tetapi konektivitas. Apalagi penyembahan yang sejati adalah buah yang nampak. Buah yang betul-betul bisa kita hasilkan. Dan saya berharap ini terus Bapak Saudara sekalian taruh itu dalam pikiran. Karena setiap kali kita ibadah sekarang itu akan muncul duluan. Jadi ibadah itu bukan cuma sekedar rutinitas, atau doa itu bukan sekedar rutinitas, tapi konektivitas. Bicara soal hubungan dengan Tuhan. Sama-sama katakan, doa adalah hubungan dengan Tuhan. Bukan sekedar rutinitas, tetapi konektivitas. Amin, Bapak Saudara sekalian. Nah, ketika umat Tuhan bersama-sama mereka merendahkan diri, ada kesatuan hati, berdoa. Terus kemudian apa? Merendahkan diri dan berdoa, senantiasa terhubung dengan Tuhan. Itu akan kita lihat dampak dari kuasa yang besar. Kenapa? Firman Tuhan bilang, doa orang benar apa? Besar kuasanya. Doa orang benar besar kuasanya. Terhubung, sama-sama katakan terhubung. Jadi walaupun kita tahu lagu terhubung, wah nyanyi itu sambil nangis-nangis, ku terhubung denganmu, tapi cuma sekedar lagu. Suruh doa aja males, nyanyi tok. Tapi di sini tidak, semua terhubung dengan Tuhan. Amin. Sama-sama kita merendahkan diri, sama-sama kita berdoa, dan kita akan lihat kuasa dari doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu besar kuasanya. Amin. Lanjut. Yang ayat yang tadi. 2 Tawarikh pasal 7. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan. Siapa yang sudah pernah lihat wajah Tuhan? Belum ada ya? Bahkan tidak mungkin ya, dengan tubuh kita yang sekarang ini, dengan kondisi kita seperti sekarang ini, tidak bisa melihat wajah Tuhan yang asli, karena wajah Tuhan itu penuh dengan kemuliaan, tidak mampu. Bahkan Alkitab bilang di Perjanjian Lama bahwa
Kalau sampai kita bisa lihat orang itu akan mati melihat cahaya yang begitu begitu terang, ya. Tapi yang dimaksud dengan mencari wajah Allah, saudara sekalian, ya. Seperti misalnya saya ketemu siapa ya? Siapa yang bisa saya kasih contoh yang ekspresif gitu ya? Misalnya Pak Anang ya, saya ketemu Pak Anang. Kira-kira kalau saya ketemu Pak Anangnya begini-begini. Kira-kira kondisi hatinya apa? Senang ya? Saya misalnya ketemu Pak Anang, terus kondisinya biasa. Ketemu berarti, oh biasa-biasa. Tapi kalau dia mendelik, berarti dia sedang marah. Bapak saudara sekalian, pernah mungkin saya sampaikan di sini, ketika kita komunikasi dengan Tuhan, dan komunikasi dengan Tuhan itu hampir sama dengan komunikasi antara suami dan istri, ya, antara Yesus sebagai mempelai laki-laki dan kita sebagai kepala gereja. Itu ya bisa dianalogikan seperti hubungan suami istri. Awalnya waktu menikah masih belum terlalu saling kenal, ya. Walaupun sudah pacaran lama, tapi kan masih ada hal-hal yang mungkin belum keluar semua waktu pacaran. Nanti bisa keluar itu pas sudah menikah. Bahkan lebih lama hubungan itu semakin dekat. Kadang-kadang enggak usah ngomong sudah ngerti, betul nggak? Kadang-kadang suami cuma begini, wah, istri itu langsung cepat-cepat ke dapur keluarin teh panas. Kadang-kadang suami bilang, istri sudah siapkan nasi goreng. Kadang-kadang istri cuma, aduh kayaknya kok kaki saya enggak enak dikit. Sini, langsung suaminya pijet. Kadang-kadang enggak ngomong, kalau istri sudah gelisah, suami langsung keluarkan dompet. Kamu butuh ini ya? Betul ya? Nggak perlu ngomong, ya. Tapi ada ekspresi, ada sesuatu yang kita rasakan dan kita tahu, oh maksudnya seperti ini. Saudara, mencari wajah Tuhan, ketika kita hubungan dengan Tuhan, Tuhan juga berbicara ketika kita nikmati hadirat Tuhan. Tuhan lo bisa kasih tahu bahwa dia senang dengan kita, atau justru Tuhan itu sedang mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu. Cari wajah Tuhan artinya kita semakin lama semakin intim dengan Tuhan. Katakan sama-sama, semakin intim dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan itu biasanya melahirkan mujizat-mujizat yang luar biasa. Amin, Bapak Saudara sekalian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku. Terus kemudian apa? Setelah tahu wajah Tuhan, dan kita lihat Tuhan itu mendelik, nah, apa yang harus kita lakukan? Harusnya kita koreksi. Betul? Aduh, kayaknya saya salah ini. Kayaknya ada sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan. Kayaknya aku harus berubah. Lalu berbalik dari jalannya yang jahat. Artinya bertobat. Sama-sama katakan bertobat. Kalau sudah cari wajah Tuhan dan memang Tuhan mau menghendaki kita harus bertobat, kita harus bertobat. Tadi pagi juga kita sudah bahas bahwa bertobat bukan cuma sekedar menyesal. Aduh, saya sudah salah. Aduh, saya sudah salah. Aduh, ternyata ini salah. Seperti istilah orang itu bertobat tuh bukan cuma sekedar aduh saya salah. Aduh jalan ini salah. Aduh jalan ini salah. Tapi terus di jalan itu. Itu bukan bertobat. Itu cuma sampai dia menyesal. Tapi orang yang bertobat itu adalah orang. Aduh jalan ini salah. Waduh kayaknya saya harus balik. Itu bertobat. Amin. Apa yang Tuhan ingatkan bagi kita untuk kita bertobat hari-hari ini? Bertobat bukan cuma karena kita, wah saya ini berdosa. Banyak hal yang perlu kita bertobat. Mungkin, aduh, kayaknya saya ini terlalu banyak buang waktu. Ya. Bertobat artinya apa? Ikuti firman Tuhan, pergunakanlah waktu yang ada. Aduh, saya punya dosa ini. Tuhan ingatkan untuk kita mengakui dan minta maaf. Tapi kita tidak lakukan. Banyak hal yang perlu kita bertobat. Sama-sama katakan bertobat. Kapan Bapak Saudara sekalian? Sekarang. Amin. Aduh, rasanya saya ini orang yang malas. Harus jadi orang yang rajin.
Aduh, saya adalah orang yang susah mengampuni. Berarti jadi orang yang harus mengampuni. Lihat Bapak Saudara sekalian, kita lihat. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka. Jadi Tuhan dengar. Apakah ketika kita ngomong sama Tuhan, apakah Tuhan tidak dengar? Pasti dia dengar. Cuma masalahnya, kenapa dia tidak peduli? Bukan tidak peduli. Kenapa dia belum mau menjawab doa kita? Karena itu, jangan-jangan masih ada dosa yang kita sembunyikan. Jangan-jangan masih ada dosa yang terus kita terikat dengan hal itu. Jangan-jangan masih ada dosa yang seringkali menjajah hidup kita. Padahal firman Tuhan bilang bahwa kita ini sudah dimerdekakan dari dosa. Ketika kita sudah melakukan merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan dan berbalik dari jalan jahat, ini janji Tuhan. Maka dia akan mendengar. Dan kemudian apa? Mengampuni dosa. Kita lihat polanya Tuhan adalah Tuhan yang dia mengampuni dosa kita. Dia apa? Dia dengar doa dan kemudian dia pulihkan, dia ampuni dosa kita, baru kemudian dia ampuni dosa kita, baru kemudian dia pulihkan kita. Mau dipulihkan oleh Tuhan? Berarti kita harus diampuni dulu. Apa yang perlu diampuni? Kita renungkan sendiri. Tuhan kira-kira apa yang perlu saya minta ampun kepada Tuhan? Tuhan akan kasih tahu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memberitahu. Ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang akan menyingkapkan sesuatu yang menjadi selubung, itu akan disingkapkan oleh Tuhan kalau kita mau bertanya kepada Tuhan. Saya sebagai gembala terbatas. Saya tidak mengerti apa yang kita lakukan. Ya. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti. Dia tahu. Kita mau sembunyi kemanapun dia tahu. Amin Bapak Saudara sekalian. Mau bertobat? Kita semua perlu bertobat. Ya. Jemaat perlu bertobat. Gembalanya juga perlu bertobat. Lebih banyak bertobat. Kita lebih banyak diampuni. Semakin kita diampuni, firman Tuhan bilang semakin kita dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Ketika kita sudah dipulihkan, saya percaya Bapak Saudara, memang pemulihan bangsa ternyata itu dimulai dari pemulihan pribadi-pribadi, terutama kita anak-anak Tuhan. Saya kenapa sampaikan tadi contoh-contoh pemimpin-pemimpin yang jahat, pemimpin-pemimpin yang tidak baik. Ternyata Bapak Saudara sekalian, sejahat-jahatnya, serusak-rusaknya pemimpin, bagi Tuhan masih selalu ada jalan untuk kembali. Jadi seberdosa-berdosanya para pemimpin, Tuhan masih buka pintu untuk kembali ke jalan yang benar. Dan bagaimana supaya mereka kembali ke jalan yang benar? Dari kita sebagai umat Tuhan yang akan mendoakan mereka. Amin. Kita sebagai umat Tuhan yang siap untuk berdiri bagi bangsa ini. Kemudian kita akan berdoa. Kita akan lihat bagaimana cara Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Karena doa itu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Di Nineve cuma ada satu orang yang membawa api doa itu. Siapa dia? Yunus. Siapa Yunus? Tadinya Yunus adalah orang yang lari dari panggilan Tuhan. Tapi ketika dia dibawa Tuhan ke satu tempat, ternyata api yang dia bawa adalah api yang mendatangkan pemulihan atas Nineve. Jadi Tuhan juga taruh kita api, Tuhan taruh kabar baik dalam hidup kita. Ketika kita ada pertobatan, ketika kita ada pengampunan dari Tuhan, lewat kita juga kita lihat api yang kecil itu akan menyala menjadi pemulihan yang besar atas bangsa ini. Apalagi kalau kita semua bergandengan tangan. Sama-sama kita mau merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Sama-sama kita mau berdoa. Sama-sama kita mau mencari wajah Tuhan dan kemudian kita mau bertobat. Kita akan lihat bagaimana pengampunan Tuhan itu akan dinyatakan. Kalau Tuhan ampuni kita, saya percaya juga Tuhan akan ampuni bangsa ini.
Makanya kita seringkali berdoa, Tuhan biarlah terjadi yang namanya hujan keselamatan, hujan pertobatan atas bangsa ini. Bagaimana terjadi di bangsa orang kita sendiri tidak bertobat-bertobat. Mau melihat bangsa ini dipulihkan? Amin. Dimulai dari siapa yang dipulihkan? Kita dulu yang harusnya dipulihkan. Maka kita akan lihat bangsa ini dipulihkan. Mari kita akan sama-sama berdoa untuk bangsa, saudara sekalian. Saya berharap kita berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan.